kedengeran nggak? Nah, ini proses pemecahan nih kulitnya ya, jadi dijemur di bawah sinar matahari yang terik. Ini kalau nggak begini susah dibukanya kulitnya ini gitu. Tapi kalau udah bunyi seperti ini nih, kedengeran ya. Nah, ini bisa kita buka dan kulitnya kita singkirkan. Yang diambil dalam ya kan Bu ya? Iya, dalam. Tebal sekali. Ini kalau nggak dijemur di bawah sinar matahari yang terik nggak bisa kebuka ya. Walaupun pakai martil pun nggak bisa pecah. Pecah sih pecah, tapi hancur jadinya ya. Ini kita kulitnya tuh ya. Tebal banget ya kelihatannya. Enak kalau dia kering tuh. Gampang dibukanya ya. Iya. Iya betul. Ini makanya ini dipisahin ya. Nah, ini proses pembukaannya nih. Kalau kayak gini Bang, dia belum kering betul. Oh, belum kering. Iya. Kalau lepas semuanya baru ya. Iya. Gitu. Begini dia kalau belum kering. Oke. Jadi masih lengket ya. Iya Bang. Nggak utuh gitu ya. Iya. Nah, tuh diketok. Oh, begitu. Alatnya cuma ini aja. Coba saya lihat. Iya Bang. Ini alatnya cuma segini aja. Nah. Mantap kali, tinggal diketok tak. Ya itu lagi-lagi harus dijemur di bawah sinar matahari biar mudah dibukanya ya. Iya, oke. Pamit ya. Ya. Oh itu Bu. Makasih ya. Ada kekurangan, maafkan kami. Busu. Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure. Teman-teman, ini video lanjutan kemarin ketika kami memulai berpetualang di Pulau NTT, di mana kami start dari Labuan Bajo menuju wilayah Todo. Nah, di sini kami bermalam di rumah adat Todo seperti di Wairebo, cuma di sini lebih dekat dengan kendaraan kita. Nah, ini kami sebelum berpamitan kami melaporkan dulu ya ke bagian wisata sini untuk mengenakan pakaian adat gitu sebagai kenang-kenangan. Di sini tarifnya 150.000 untuk berfoto menggunakan pakaian adat Todo. Ada rumah ini. Harusnya di atas depan motor ya? Iya, sini aja ya. Ini ada telepon genggam untuk Oh iya. Selamat jalan, goodbye, terima kasih. Buat ya. Itu motor aja minggir tuh. Jalannya sini atau gimana? Putar bang. Oke. Alhamdulillah cuaca cukup cerah pagi ini. Kami mengawali perjalanan di hari kedua ini menuju ke hamparan sawah seperti laba-laba. Tujuan pertama kami, menurut teman saya Bro Fauzan, katanya di sosial media cukup viral.
Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju Ruteng, karena tempat dari Todo ke Ruteng nggak begitu jauh. Setelah dari Ruteng kita melanjutkan lagi ke daerah Reok. Sudah di Reok situ sudah memasuki wilayah pesisir utara atau panturanya Pulau NTT Flores. Dari Reok kita menyisiri jalur Pantura sampai dengan di wilayah Riung. Kemungkinan kami akan bermalam di sana kalau kami waktunya sudah tidak sempat untuk melanjutkan ke Bali. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke daerah Pegunungan Kelimutu. Oke teman-teman, kita saksikan bersama perjalanan kami di hari kedua di Pulau Flores NTT. Kayak di labirin enggak? Iya kan? Sawah spider, tuh titiknya. Jadi kayak gambar apa? Kayak bentuk jaring laba-laba. Itu titiknya. Kalau lihat viewnya dari atas tebing sana, gitu. Tapi motor nggak bisa, makanya kita parkir sini aja, foto.
Pasang jas ya. Hujan. Nah, sekarang saat ini kami berada di wilayah Ruteng. Memang di daerah Ruteng ini udaranya termasuk dingin, dikarenakan wilayahnya berada di atas dataran tinggi. Setelah kita melewati Ruteng, kita turun dari pegunungan untuk menuju ke wilayah Reog. Di sana sudah memasuki daerah pesisir pantai utara atau panturanya Pulau NTT Flores. Nah, di sini banyak longsor ketika kami melewati daerah Ruteng ini. menemukan air terjun di pinggir jalan sepanjang pegunungan wilayah Ruteng ini. Karena kondisi hujan, jadi air terjunnya pun cukup deras. Di hari kedua kan gue bilang itu
Saat ini kami sudah mulai turun dari pegunungan wilayah Ruteng. Cuaca saat ini diguyur hujan yang lumayan deras. Jadi kondisi aspal di sini cukup tricky. Yang menjadi mengesankan saya adalah ban standarnya CF Moto 450 MT ini mampu mengandalkan jalur basah seperti ini. Jadi karena ban ini made in China, saya awalnya meragukan, tapi ternyata ban ini mampu melahap jalur aspal yang kondisi basah seperti saat yang ini kami lalui. Saya coba berhenti sejenak karena saya cukup terkesan saat melihat sungai yang begitu luas. Alirannya tentunya juga cukup deras ya, karena yang kita saksikan bersama sepanjang perjalanan saat kami turun dari pegunungan Ruteng itu turun hujan. Jadi aliran sungainya lumayan deras. Sungai ini mengalir sampai dengan ke wilayah pesisir utara atau panturanya Pulau NTT Flores, menandakan kami sudah mendekat di wilayah pantai utara Pulau NTT Flores. Sekitar kurang lebih pukul 12 siang kami memasuki daerah perhutanan dekat Pantura Pulau NTT Flores. Yang saya kaget adalah ada suara misterius yang masuk di action cam saya. Saya nggak tahu itu suara dari mana. Mari kita dengarkan bersama. Ya, lagi. Jangan. Itu 83. Hebat. Gitu. Cari aja yang view pantai itu sebelah kiri. Ya kan? Nah, ini coba kita mencari tempat
tempat warung makan ya, karena sudah siang, waktunya makan siang. Kesalahan kami adalah tadi kenapa tidak berhenti di warung makan tersebut, karena setelah ini kami kesulitan untuk mencari tempat warung makan. Iya. Perdana gitu kita ceritanya, anjay. Belum ada ya berarti. Sudah di wilayah pesisir pantai utara Pulau NTT Flores ya. Ini jalannya berupa aspal tapi berpasir ya. Beberapa kali ada sebagian jalan yang rusak juga. Ini jalan umum untuk mutar lintas dari daerah A ke daerah B gitu ya. Jadi memang ini jalan lintasan penduduk sekitar, akan tetapi seperti jalannya tidak terurus ya gitu. Saya membayangkan kalau jalan tol seperti apa ini, karena ini ilalang ini hampir memakan badan jalan, jadi begitu sempit ya. Ini sebenarnya jalannya sedikit luas ya, cukup 2 mobil, cuma karena ilalang dan atau tumbuhan di sisi kanan kiri kami tumbuh secara lebat, akhirnya sedikit memakan jalan badan jalan umum ini. Nah, ini jalan yang aslinya seperti ini kalau kita lihat yang ada ilalangnya. Ya, jadi jalannya cukup sempit. Iya. Itu kan titik-titik ya. Iya. Fotonya di itu ya, di setting location ya. Oh, cari di galeri ya. Iya, adem. Gua pikir.
sisi utara Pulau NTT Flores. Pemandangan di sini sangat cantik ya. Yang tadinya kami fokus mencari warung makan, dengan adanya pemandangan ini rasa lapar jadinya hilang gitu, karena teralihkan dengan pemandangan yang indah di pesisir utara, pantai utara Pulau NTT Flores. Tempat ini mirip-mirip dengan pulau saudaranya ya, yaitu Pulau Sumba, karena masih satu provinsi. Jadi suasananya seperti di Pulau Sumba. Iya sapi, iya kambing ya. Kambing apa sapi? Iya kambing gunung ya, kambing gunung. Beberapa kali saya mengira perairan di sisi kiri saya itu adalah sebuah danau. Ternyata itu adalah pantai ya, pantai utara Riung gitu. Dan juga saya lihat tadi ada beberapa sekelompok gerombolan kambing ya, kambing. Jadi kambing yang bikin saya takjub adalah kambing itu berdiri di kemiringan sekitar 45 derajat, dan nggak hanya 1-2 tapi bergerombol di perbukitan itu. Rumputnya ada. Memang mulai sudah tidak sinkron antara isi perut dengan isi kepala. Kami memang sudah kelaparan sekali, dan di pesisir pantai utara ini jarang untuk ditemukan warung makan, sekalipun ada makanan pun sudah habis. Oleh karena itu kami coba makan snack sambil bermain di perbukitan di sekitar wilayah sini.
akhirnya kami dapat tempat warung makan di daerah wilayah Riung. Kami baru dapat makan siang sekitar pukul 3 atau setengah 4 sore lah gitu. Kami cukup lama istirahat di sini sekaligus istirahat sholat makan, dan rencana awal tadinya mau bermalam di daerah wilayah Riung ini, karena sini ada lah penginapan beberapa di wilayah Riung ini. Dan akhirnya kami berdiskusi kembali dengan Bro Fauzan, baiknya kita melanjutkan perjalanan karena waktu masih panjang menuju ke pegunungan Kelimutu, sehingga besok bisa melihat sunrise di puncak pegunungan Kelimutu. Jarak yang ditempuh dari tempat kami istirahat sampai dengan tujuan di pegunungan Kelimutu itu sekitar 160 km. Lama waktu perjalanan kurang lebih 3-4 jam gitu. Jadi kami start dari warung makan tersebut sekitar pukul 5 atau setengah 6 sore. Jadi kita akan jalan malam sampai di penginapan di pegunungan Kelimutu itu sekitar pukul 10 malam kalau nggak salah. Tanaman atau ilalang tumbuhan di sisi kami itu memakan badan jalannya sampai setengah, dan kurangnya pencahayaan jalan, hanya penerangan di motor saya saja. Juga, wah aduh, bisa, alhamdulillah bisa. Longsor. Beberapa jalan ada yang terputus ya atau masih rusak, serta tadi juga terlihat
material longsoran yang memakan badan jalan. Sepertinya untuk kendaraan roda 4 tidak dapat melewati jalan ini karena itu tadi longsoran yang kami lewati itu berada di tengah jalan, serta ada juga beberapa pepohonan yang tumbang dikarenakan kami jalan ini di bulan Februari, jadi masih musim penghujan, jadi banyak rawan longsor dan pohon tumbang di sepanjang jalan ini. Nah, di sisi kiri kami ini adalah laut ya, jadi deburan ombaknya cukup tinggi karena lagi pasang, anginnya pun cukup kencang ya tuh. Dan sisi kanan kami adalah sebuah tebing gitu, jadi air laut itu sampai ke jalanan ini gitu ya. Jadi jalur kita yang lewati ini sampai di guyur ombak, anginnya cukup kencang di Pantura ini, di pesisir pantai utara Pulau Flores. Lihat itu gelapnya kalau nggak ada lampu kayak apa, bro? Itu lihat gelapnya kalau nggak ada lampu kayak apa? Kita istirahat dulu. Udah jalan sekitar 130 kilo dari tempat makan tadi. Warung jalan yang kita lalui tadi gelap banget ya. Alhamdulillah kami menemukan warung di pinggir jalan ya, tempat favorit untuk beristirahat setelah melewati jalur off-road di pinggir pesisir pantai utara Pulau Flores ini. Selanjutnya kami melanjutkan ke arah selatan ya, menuju Pegunungan Kelimutu, dan ini kami sudah berada di daerah Pegunungan Kelimutu. Cuaca sudah mulai dingin dan mudah-mudahan besok kami mendapatkan cuaca yang cerah agar dapat melihat sunrise di pagi hari. Sekian dulu teman-teman video kami di hari kedua. Terima kasih telah menonton sampai dengan selesai. Keep safety riding, tetap waspada di jalan, dan salam adventure. Alhamdulillah buka.